Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Mentari dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini sebagai pemenuhan tugas dari dosen pengampu hukum perikatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat akad. Memiliki 3 pembahasan, yaitu rukun akad, syarat akad, dan skema syarat akad. Pembahasan yang pertama itu rukun akad. Rukun akad ini memiliki 5 rukun akad, yaitu al-akad atau objek perjanjian. Adalah objek atau pokok perjanjian yang menjadi dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari objek perjanjian ini harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar tidak menimbulkan kerancuan atau kepastian dalam pelaksanaannya. Yang kedua itu al-akid atau kesepakatan. Merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menjelaskan secara rinci mengenai objek perjanjian, termasuk syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Dari kesepakatan ini harus dijelaskan dengan jelas dan tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan. Yang ketiga itu al-ijab dan al-qabul atau penawaran dan persetujuan. Dari al-ijab adalah penawaran dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, sedangkan al-qabul adalah persetujuan atau penerimaan dari pihak yang ditawari. Penawaran dan persetujuan ini harus dilakukan dengan jelas dan tanpa paksaan agar sah secara syariah. Yang keempat itu al-mal atau harta, yaitu harta atau barang yang menjadi objek perjanjian dan memiliki pihak yang menerima hak kepemilikan. Harta ini juga harus halal dan tidak mengandung unsur ribah atau gharar yang dilarang dalam Islam. Yang terakhir itu al-adalah atau keadilan. Keadilan ini merupakan pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Keadilan ini harus ditegakkan dalam semua aspek perjanjian melalui dari objek perjanjian, syarat dan ketentuan hingga proses pelaksanaan dan pembayaran. Selanjutnya itu syarat akad. Yang pertama itu syarat subjektif. Syarat subjektif ini berkaitan dengan kualitas dan kemampuan kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Misalnya, jika perjanjian tersebut melibatkan keahlian khusus, maka salah satu syaratnya adalah bahwa kedua belah pihak harus memiliki kemampuan tersebut. Yang kedua itu syarat objektif, memiliki berkaitan dengan objek perjanjian, termasuk kualitas dan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, jika perjanjian tersebut melibatkan pembelian barang, maka salah satu syaratnya adalah bahwa barang tersebut harus dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Selanjutnya itu syarat formal. Syarat formal ini berkaitan dengan prosedur atau tata cara melaksanakan perjanjian seperti cara pembayaran, pengiriman barang atau pengembalian barang. Jika terjadi kerusakan, syarat formal ini harus dijelaskan dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kebingungan dalam pelaksanaannya. Yang terakhir itu syarat legal. Syarat legal ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Syarat legal ini harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya itu skema syarat akad. Di sini saya mengambil salah satu akad, yaitu akad istisna. Seperti kita ketahui, dari akad istisna ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, terkait pemesanan barang berdasarkan
kriteria tertentu yang disepakati kedua belah pihak tersebut. Seperti skema yang di PPT ini, pembeli dan penjual menyepakati kesepakatan istisna, barang diserahkan kepada pembeli, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.